استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا زال قيامة بلا حول ولا قوة إلا بالله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام إلى رأي آبائنا وأمهاتنا جميعا شيخنا معلمنا قربنا أجلنا خصوصا يقبل عطاء سيد القدر الجيلين قبل حول سيد سابي البستامي فإن قبر بني سيما مسابا أراداني لقبل عطاء سيد سيد محمد الغزالي وإلى رأي الشافعي ونبيك والحمد الشيخ ولمن أسأل من سنة وإلى الشيخ الجنة الشيخ الشيخنا مربنا عنه الشيخ الكرامة أبو محمد أمين بدلي سيد محمد زين عدونا سيد ولمن أنفقهم اللهم جاهدوا أنفسهم لهذا المجال اللهم رحمة الله يولي درجاتهم في الجنة دعا علينا ولنوحد ونجن بركاتهم وأنوار مسالم والمقصد ونبوحات سيدنا النبي سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن السيئات وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة العظمى في الدنيا والآخرة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح زل ذكرهما بالعلم النابر علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita hikayat Ramadan khusus yang kita bicarakan di bulan Ramadan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid dharain amin. Kajian berikutnya adalah tentang hikayat bi iksari qiraatil Quran wa khatmihi, tentang cerita betapa banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu mengisi di bulan Ramadan kita dianjurkan dan bahkan sangat dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam kitab wa yusannu iksarul min qiraatil Quran. Di bulan Ramadan itu disunatkan memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Jadi kalimatnya di sini memperbanyak. Berarti sebelum Ramadan kita sudah terbiasa membaca Quran. Jadi di bulan Ramadan itu lalu dibanyaki. Nah, jangan sampai di bulan Ramadan kita hanya membaca Quran. Kalau membaca berarti di luar bulan Ramadan kita sudah membaca. Di bulan Ramadan hanya membaca. Nah, kalau kalimat anjuran di sini memperbanyak membaca, berarti sebelum Ramadan kita itu sudah terbiasa membaca Quran. Nah, jadi
Kenapa jadi disuruh memperbanyak? Karena Al-Quran itu adalah pegangan kita. Quran itu adalah ikutan kita. Orang baca talakin, wal Quranu imami. Quran itu adalah imamku. Imam itu artinya ikutan kita, pegangan kita. Kemana aja kita selalu berpegang dengan Al-Quran, berusaha kayak apa menurut Al-Quran, beribadah kayak apa menurut Al-Quran, bercari kayak apa menurut Al-Quran, berjiran bertetangga kayak apa menurut Al-Quran. Jadi semua menurut Al-Quran. Nah, supaya kau menurut Al-Quran, otomatis Al-Qurannya itu sudah harus kita baca. Al-Qurannya itu sudah harus kita baca. Nah, amun Qurannya kada dibaca, kayak apa nang diperpegangi? Karena petunjuknya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ini andai kita bisa memaham Al-Quran. Apabila kita tidak pandai memaham Al-Quran, belum diberikan Allah Ta'ala, minimal kita itu membaca. Hebatnya Al-Quran itu ada sir. Sir itu artinya Al-Quran itu satu biji huruf. Dari Al-Quran itu ada sir, ada rahasia. Rahasia daripada huruf itu yang bisa membuat hati kita itu mendapatkan daripada sir itu. Arti sir itu ya ngargain rahasia lah. Siapa nang dapat sirnya dia dapat gitu. Nah, model kayak orang minum, apabila dia meminum kopi, dia akan mendapat sirnya kopi. Orang yang kada pernah minum kopi, kada tahu rahasia kopi. Atau yang paling nyaman dicontoh, orang yang berukuk. Orang tahu sirnya rukuk. Amun orang kada merokok ini kada tahu sirnya rukuk. Mengapa nang diisap kukus suara, ya kan? Itu orang yang kada tahu sirnya rukuk. Kita kada tahu sirnya, arti sir itu rahasia daripada isapan rukuk itu. Bagi orang yang mengenal rukuk, dia satu kali sedutan itu sangat bermakna. Sekali menyedut misap rukuk itu, dia sangat bermakna. Buktinya sangat bermakna, nya kada kawa kada berukuk. Mauknya kada berukuk. Miniknya kada berukuk, masam tukil. Karenanya sudah dapat rahasia rukuk. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu setiap huruf itu ada sirnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca Bismillah itu aja, karena Bismillah itu Al-Quran, itu kita akan dapat sirnya. Sirnya itu bagi kita membacanya akan kita dapatkan, akan dapat rahasianya, ketenangan, ketentraman, kelapangan, sebagainya. Karena kita dalam mengarungi hidup ini selalu ada goncangan. Karena kita hidup ini kayak orang berkapal. Kita hidupnya berkapal menuju pantai yang seberang sana. Gelombang banyak nih. Kadang halus, kadang gadang. Nah, dalam perjalanan ini kita akan mendapatkan goncangan kayak orang di pesawat juga tuh kan, kadang-kadang begidik, kadang-kadang bantak, kadang-kadang kayak apa, kada tenang kada hidup kita ini. Nah, tapi ketika orang sudah dapat sir Al-Quran, gelombang kayak apa aja jalan, walaupun gana, yang penting akhirnya kawa menyobalah kayak itu tuh. Nah, kawa itulah sir namanya, artinya kita tertenang dalam kehidupan. Nah, begitulah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan dapat sirnya. Kita tenang dalam hidup ini, kita tenteram dalam hidup ini. Apapun masalah yang kita hadapi, kita akan dapat bagaimana menyelesaikan masalah. Ada aja jalannya Allah memberikan kepada kita apabila kita membaca Al-Quran. Nah, itu namanya sir. Wa qira'atuhu matlubatun fi jami'il ayyamis sanah. Dan membaca Al-Quran itu dituntut
pada sekalian hari di dalam setahun. Nah ya kalau jadi kita Quran itu dibaca itu saban hari sepanjang tahun. Nah, sepanjang tahun punya setiap hari depan. Jangan hanya kita tuh bulan puasa saja Quran itu dibaca. Jangan hanya bulan puasa, saban hari kita tuh baca Quran. Makanya Quran tuh jangan pisit mandak. Quran tuh jangan mandak di lemari nang harap, jangan. Maksudnya apa? Amun diadak di lemari nang harap itu Quran itu jadi pajangan aja. Kita baca Quran tuh intil aja. Maksud intil itu di atas meja itu nah. Maksudnya lain intil ada gugur tuh lain. Intil adanya di atas meja lah. Mun pian besi kamar andak di atas rihal. Jadi bila imbas sembahyang buka satu mat ciri, buka ciri, buka baca ciri. Itu yang dimaksud dengan intil. Nah, karena sesuai ngarannya Al-Quran itu bahasa Arab isim masdar. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a membaca, yaqra'u seterusnya membaca. Bil madi itu tufidud dawam. Qira'atan atau Qur'anan isim masdar artinya bacaan. Jadi Quran itu artinya bacaan. Artinya Quran itu disuruh kita gesan membaca. Bukan Quran itu pajangan. Nah, amun Quran kita andak di lemari, apalagi berkotak pulang, berplastik pulang, itu namanya Quran sebagai pajangan ngarannya. Kada ubahnya lawan nang bibinian bisi tas andak dalam lemari, no kertas andak dalam lemari, lalu sama derajatnya. Padahal Quran itu bacaan untuk dibaca. Quran itu lebih bagus linyak daripada bersih. Apa linyak itu artinya tuhuk dibuka, tuhuk baca. Nah, kalau bersih berarti kita sudah baca. Apalagi pada bu, apalagi pada bu. Nah, berniatlah di hati kita tuh himmah, himmah ada himmah tuh berniat. Ya Allah, mulai saat ini ulun berniat, ulun saban hari mengaji. Ulun berniat ya Allah. Nah, ketika pian berniat itu tuh sudah dapat namanya taufik ngarannya. Taufik taufik itu ada keinginan. Taufik itu ada keinginan. Taufik ke hidayah kah? Taufik hidayah ini mirip aja. Atau hidayah bisa juga keinginan. Nah, bila taufik itu menggawi taufik itu keinginan hendak membaca sampai waktunya lalu tak baca. Itu taufik ngarannya. Ada keinginan hidayah. Taufik itu wafaqa yuwafiqu taufiqan. Wafaqa itu artinya pas bertepatan kehendak, hendak pas dapat. Nah, itu namanya taufik, pas bersesuaian. Taufik wal hidayah. Nah, ada hidayah keinginan. Amun kada dalu keinginan, ini namanya kada dapat hidayah. Kada ada kepingin hendak mengaji, kada ada kepingin. Orang baca maulid kada ada kepingin. Nah, ini sama nih. Nih nah, warna hijau nih nah. Hambal. Nah, panitia Begamatan Nukar Hambal. Harganya 500.000 semeter. Ayo nambah duit. Siapa dapat hidayah kepingin? Amun aku berduit, ayo aku nyumbang 500 semeter. Hubungi panitia. Nah, ada keinginan dapat hidayah ngarannya. Aku bilakan arisan, ayo aku nyumbang semeter 500.000. Silakan hubungi panitia. Aku bilakan arisan nyumbang 1 juta 2 meter, ayo aku mau hubungi panitia. Nah, itu namanya hidayah. Belum lagi menyumbang, belum hanya dede jadi berniat nih. Itu namanya dapat hidayah sudah. Nah, tak kebelujur hari ini karena arisan pian, lalu pian beulur duit napa menyumbang sekian juta. Banyak pakanannya nih. Nah, itu namanya pian dapat taufik wal hidayah ngarannya. Dapat taufik wal hidayah.
keinginan dan disesuaikan oleh Allah Ta'ala keinginan dengan kebujuran itu. Nah, kayak itu juga dengan Al-Quran. Setiap kebaikan itu hendaklah kita itu berniat. Jangan ada kepingin sama sekali dengan kebaikan itu, jangan ada kepingin. Minimal kita tuh kepingin gitu dan artinya kita dapat hidayah. Berdoa lawan Allah Ta'ala, mudahan Allah menolongi kita menunaikan kebaikan itu. Berdoa lawan Allah Ta'ala. Nah, makanya doa kita itu setiap saat kita panjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hanya subhanallah, subhanallah. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah ulun ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Termasuk menyumbang ini lah, termasuk nikmat jawarannya, termasuk hendak beribadah, syukur nikmat juga, nikmat sehat, nikmat akal sempurna, nikmat diberi kekuatan, nikmat diberi ibadah. Itu tuh. Nah, itu namanya syukur dengan nikmat. Apalagi yang namanya kebaikan, apalagi yang namanya ibadah. Apabila kita sudah ada keinginan, kita usahakan pulang keinginan itu. Berhimat menggawi kebaikan itu berhimat. Maksud berhimat itu apa? Kita lawani nafsu kita nih. Jangan kebaikan itu kaina. Aku hendak ini kaina bila sudah aku hendak kena mengaji sehari ini sahajus bila aku sudah umur 60-an ke atas. Jangan anom nih, jangan anom. Oh ini bukan totohannya aja dahulu, anak-anak ini begawi aja dahulu. Tarawih kini aja kan aku bila aku sudah tuha, ayo aku pol tarawih. Nah, itu kan bahasa orang anom nih. Jangan. Kebaikan itu jangan kita tunda menuju tuha, jangan. Kita menuju kaina, jangan. Karena kita kada tahu waktu tuha itu mampu kada kita. Contoh, lagi anom kulit sampai yang tarawih, aku kain aja bila tuha, ayo aku sampai yang tarawih saban malam. Pokoknya di rumah kah, di langgar kah, di masjid kah, pokoknya aku tarawih tupang bila aku sudah tuha. Oh ini aku menikmati aja lagi anom. Hendak nih. Apakah itu mampu? Jangan dikira mampu. Justru ketika lagi anom itulah kita berkhidmat beramal beribadah. Karena apa? Karena lagi anom itu tenaga kita kuat. Tenaga kita kuat. Atau bersedekah, berimpak, lagi duit banyak, itulah hendak bersedekah. Lagi duit banyak. Menmahadang kaina, tahukah kaina kita duit kita banyak? Mentuhan anak mengambil, isokin habis duit kita. Di mana aja andaknya mentuhan anak mengambil, isokin habis. Contoh Los Angeles, ya kalau Los Angeles kah, Hollywood kah, kan Tuhan mengambil satu mata aja. Bila kita ada keinginan nak berbuat baik tuh jangan nunjuk kaina, karena kita kada tahu kainanya tuh apa nanti terjadi, kita kada tahu. Nah, kayak itu coba amal tadi. Tampul lagi anom, yuk berkhidmat tarawih, yuk berkhidmat bersedekah, yuk berkhidmat baca Quran. Jangan mahadang Tuhan. Bila sudah Tuhan pian berniat maaf, minta maaf nan Tuhan lah. Coba yang sudah Tuhan. Tarawih tuh nang 20 rakaat lambat. Loh, kenapa tenaga uyuh sudah? Umpat berimaman lawan makmum. Nang umpat berimaman lawan imam na anum. Imam ni nangarnya anum, inya gagah, inya cepat, inya ancap. Jangan disalahkan, nah anum tuh ancap. Kenapa? Inya dasar gagah. Seorangnya dikatakan dasar uyuh. Ya kalau dasar uyuh, tuh ada kawapang. Nah anum kadang-kadang disalahkan, nah tuh kadang-kadang disalahkan. Nah anum punya gas harusnya wajar ya. Nah, jadi maksudnya kayak ini. Ketika kita ingin berbuat amal kebaikan,
mumpung lagi mumpung lagi sehat, mumpung lagi kuat, ibarat berduit mumpung lagi berduit, tampulu ayo begawi, jangan menuju kaina. Sudah tuh hendak aja lagi gawinya kata kawa, hendak bangun tengah malam tahajud, dah tuh aja kira aja aku bangun tahajud, sekali bangun malam sakit pinggang, kawa, nah kayak itu tuh. Sudah tuh keinginan aja genang kuat, gawinya kada kuat. Sudah tuh keinginan aja genang kuat, gawinya kada kuat. Nah oleh karena itu janganlah kita menunda kebaikan itu menunggu kaina, jangan. Nangkanakan contohnya lah itu nah. Bila mengaji tuh mengaji berataan. Jangan mengaji itu satu tengah lambar ampi nang dimakan minumannya aja berukuan. Orang bila tadarusan tuh buju-buju tadarusan, kalau perlu sahaju sorangan. Bila tadarusan tuh nang saikong membaca, nang saikong tuh dihiga menjaga. Ini bepandir. Saikong membaca, saikong bepandir. Tidak bergaya, tidak berokok dalam masjid. Jangan juga, ada boleh berokok dalam masjid, tidak boleh. Menang karas tuh gini haramnya, menang karas tuh berukut di luar aja. Jangan sampai kita tuh menunda kebaikan menuju ke kaina. Keinginan hendak berbuat inilah yang dianjurkan lawan kita. Nah itu namanya kita dapat hidayah ngarannya. Lalu ketika kita mampu melaksanakan keinginan itu, lalu disebut dengan taufik. Oleh karena itu dalam bulan Ramadan Jasidin perbanyaklah membaca Quran. Ayo baca. Anu guru aja aku nih hendak membaca, aku nih kita lancar, aku nih bejuju membaca bejuju. Tahu bejuju pian? Lambat. Taundur tamara anyar maju tuh bejuju ngarannya. Kada apa-apa. Malah ada hadis Rasulullah mengatakan orang yang membaca dengan batatan, bahasa Arabnya itu batatan. Kada hafal hadisnya. Pokoknya siapa yang membaca Al-Quran yang terjuju-juju, itu Allah berikan pahala membacanya 2 kali lipat dibanding yang lancar. Itu keadilan Allah Ta'ala. Yang lancar ini satu umat salambar baca, yang bejuju lambat aja selambar, setengah lambar jakawa. Nah keadilan Allah Ta'ala, nah setengah lambar nih diberikan pahalanya kayak membaca selambar 2 kali lipat, karena ini al-battatan bejuju. Artinya nang membaca kata tepi lancar itu jangan putus asa. Nah jangan putus asa, tetap dibaca. Lakin bin Ramadan yang bagi ayazida ala mayatluhu bi ghairihi. Sayugianya lah bulan Ramadan itu dia menambah apa-apa yang dibaca pada selainnya. Di luar Ramadan membaca sehalaman, di Ramadan 2 halaman. Di luar Ramadan membaca 2 baris, di Ramadan sehalaman. Pokoknya di Ramadan ini banyak pada hari biasa. Nah, artinya baca setiap hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadarasul Quran ma'a Jibril alaihi salam kull amin fi Ramadan. Adalah Rasulullah membaca Al-Quran bertadarus bersama Jibril tiap-tiap tahun di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah itu berjamaah lawan Jibril membaca Quran. Wal afdalu tilawatuhu nazaran. Membaca Quran itu paling afdal melihat. Nah, nazaran walaupun hafal. Jadi membaca Quran itu paling afdal melihat. Kita Yasin dah hafal, kalau Yasinan tuh Yasin wal Quran al Hakim. Itu sunat membaca Yasin itu berbuku. Nah, walaupun kita hafal lebih afdal. Jangan sampai mentang-mentang hafal kadising bukuan. Boleh aja Bang juga. Cuma afdal berbuku walaupun kita hafal. Walaupun kita hafal.
Karena apa? Banyak manfaatnya. Ketika berbuku itu, mata kita memandang huruf Quran tadi nah. Karena memandang huruf Quran itu ada sirnya. Nah, kembali pulang pada sirnya. Sir Quran itu menambah mata ini jadi hawas. Jadi jabian orang nang ketujuh membaca Al-Quran lah. Ini Quran lah, nang banyak membaca Quran. Orang tuh matanya tuh kuat. Maksud kuat tuh kada sungsung min gitu nama matanya. Kada sungsung min. Amun sudah umur kepala 5 ke atas, kada pi hawas wajar aja min. Kenapa? Karenanya sudah tua. Ini nah hanya umur nang belas-belasan puluhan sudah min. Nah, tapi hawas mata melihat misalnya rancaki membaca Quran karena ada sir dari huruf yang kita lihat itu, ada rahasia huruf yang kita baca dari Al-Quran itu pandang itu nah ada rahasia nang rahasia itu nang dapat tuh nang memandang hanya kada kau dikisahkan rahasia tapi ya rahasia itu kada kau dikisahkan, amun dikisahkan kada jadi rahasia lagi. Contoh orang doleki bini, orang doleki bini itu nikmat kada, nikmat kada. Jika kada nikmat, kadang orang nak kawin pang. Cuma kawan orang berkisah, dah kawa. Kalau mengisahkan nikmatnya laki bini itu, kada kawa. Tapi siapa yang merasa, dia merasakan. Lam yazuk lam yadri. Siapa yang mendapatkan rahasia, dia merasakan nikmatnya, kan kayak itu toh. Itulah yang disebut dengan sir Al-Quran juga kayak itu juga. Bila kita rajin baca Quran, baca Yasin dengan melihat huruf-hurufnya, kita akan mendapatkan sir daripada Al-Quran. Al-Quran itu summa qala wal afdalu tilawah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal lagi banyak lagi berkat. Allah jauhkan dari fitnah musibah dan malapetaka urusan. Allah selamatkan, Allah mudahkan segala urusan kita, panjang umur sehat wal afiat wal hazihinnya wa kulli tin salih hasan bil nabi syiratil fatihah.